Oke, hari ini cuma share-share aja, ngobrol doang. Mungkin sedikit background. Kalau kita ngobrol tentang acting tentang film, tentunya beda ya sama acting yang bentuk lain. Contoh misalkan, sebenarnya kan film ini bisa dibilang suatu seni yang paling mutakhir karena seni yang paling terakhir, paling kini gitu. Baru abad 20 awal dia baru ada. Sedangkan seni-seni lain, sastra, teater udah dari zaman Romawi, dari zaman yang lama banget gitu ya. Sastra mungkin udah dari zaman sejak tulisan Anda ya sebenarnya. Nah, seni paling mutakhir ini, karena dia paling mutakhir, paling kini, paling baru, dia adalah gabungan dari berbagai seni-seni lainnya. Di dalam film ada seni sastra, yaitu dari skenario-nya, ada seni teater, acting, ada fotografi di situ ya karena kameranya pakai dan lain-lain. Jadi gabungan-gabungan berbagai macam seni. Nah, kalau kita ngomong specifically tentang acting di film agak beda karena acting film nggak bisa lebay gitu. Itu yang paling distinktif sebenarnya. Kalau acting film tuh apa sih yang lebih natural, bukan natural, lebih real mungkin dalam konteks logika orang biasa. Kalau kita ngomong tentang bedanya apa sih acting teater sama film gitu ya. Kalau teater kan jelas misalkan lu kalau misalkan mau nengok lo harus gitu ya agak gede karena kan dia ada jarak gitu. Jadi dia harus bisa berkomunikasi sama orang yang duduk paling depan sama orang yang duduk paling ujung di belakang atau mungkin di balkon jauh banget. Jadi dia harus agak gede gesturnya. Nah kalau di film lo bisa nengok biasa aja, ngelirik aja cukup karena mungkin ada kamera yang close up di situ. Nah kalau kita ngomong soal acting film, sebenarnya di dalam suatu produksi film itu berhubungan dengan banyak orang. Contoh yang kalau aku share sedikit, waktu kita bikin branded content ya, jadi brand movie gitu untuk salah satu produk minuman, sama ada juga kita pernah bikin buat finance company gitu. Kita kalau bikin branded konten, kita harus bertanggung jawab sama konten brand tentang brandnya, gitu tanya sama brandnya. Cuman di situ kita benar-benar syuting film dalam format film. Nah, acting di situ nggak mungkin kita lebay. Kedua, di situ ada proses-proses yang harus kita lewatin. Acting film tuh apa sih proses-prosesnya? Yang pertama, kalau kita pengen jadi sebagai aktor mau coba berkarir di film, ada banyak ya film bisa film lebar, bisa film serial, bisa buat OTT, bisa juga di OTT itu masih over the top gitu ya. Jadi dia langsung di platform gitu. Bisa juga buat TV series, bisa buat web series, bisa buat branded content macam-macam, bisa buat iklan gitu, bisa corporate juga. Yang distinktif bedanya adalah kalau untuk dalam kerangka komersial production lah gitu ya, untuk adverts, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat marketingi lah ya, untuk mendevice sesuatu agar itu sampai ke audience. Nah, prosesnya apa biasanya? Actor pasti casting. Ada dua source ya, actor ini bisa dipanggil casting. Satu, kalau itu castingnya ada membuka untuk casting, open casting, jadi dia biasanya casting director atau talent manajernya share itu ke sosmed gitu ya, baik itu WhatsApp, Facebook atau whatever. Jadi itu ada open casting. Jadi dia bisa datang jam sekian, hari sekian di sini gitu, bisa langsung datang. Ada juga yang close casting. Close casting itu berarti si PH atau agensi atau apapun menghubungi hanya beberapa talent agency yang dihubungin, misalkan 3 atau 4. Gue punya requirement kayak gini-gini nih, main cast gue ini. Cariin dong yang itu. Nanti talent agency bakal ngasih list of talent. Kemungkinan talent siapa aja yang dia suggest yang sesuai sama kebutuhannya gitu. Ya dia akan kasih gini-gini. Kayak contoh kita kemarin ngerjain salah satu iklan buat salah satu grup entity-nya Gojek. Dari klien minta, karena kebetulan targetnya adalah promotor ya, target audiensnya si TVC ini promotor event gitu. Jadi salah satu legend promotor event adalah Adri Subono ya, siapa yang nggak tahu Adri Subono di situ. Jadi dari klien udah spesifik minta untuk salah satu versinya si main talentnya ini adalah doppelganger, copycat-nya Adri Subono. Jadi kita harus nyari orang yang benar-benar mirip Adri Subono gitu, mirip benar-benar, dan kita dapat
kita dapat. Nah itu udah, jadi kita sebagai PH, aku kebetulan di situ EP dan produser, direkturnya langsung nge-brief sama anak talent manager untuk kontak talent agency, cari specifically kayak gitu. Banyak konteks, bisa kita misalkan cerita, waktu itu saya bikin branded content yang buat finance, itu ceritanya harus ada cukup lebar gitu. Kalau ada yang mungkin kemarin nonton Irishman, kalau ada yang nonton Irishman, itu kan timeline-nya puluhan tahun ya, lebar banget, sampai orang harus dimudain gitu, karena mereka sudah tua semua nih, opa-opa semua yang main. Nah, kebetulan waktu itu kita bikin nggak selebar itu, tapi lebar nih. Jadi anaknya dari masih SD sampai ke anaknya udah kuliah gitu ya. Jadi si anak ini dari SD sampai anak kuliah. Ibunya harus bisa dimudah-mudahin dikit, harus bisa ditua-tuain juga gitu. Jadi kita harus milih si muka ibu ini, karena ibunya nggak mungkin ganti kan. Kalau udah dewasa lo susah dong. Kalau anak sama dewasa lo tinggal ganti aja talentnya kan, lo tinggal ganti aja satu anak satu dewasa. Kalau misalkan ibunya susah banget, nggak mungkin dong kita nyari. Ya bisa lah, tapi nggak selebar itu. Kebetulan kalau konteksnya dia lebih lebar, mungkin bisa orang yang beda. Tapi dan kita cari ibu yang bisa kita mudahin, kita bisa tuain. Jadi makeup artisnya dari, karena sebenarnya makeup artist nggak harus ikut di PPM. PPM itu pre-production meeting. Tapi untuk ini, kemarin kita minta makeup artist datang. Untuk ini kita brief karena makeupnya harus bisa gitu. Jadi dia udah siapin untuk itu. Kayak gitu. Nah itu proses casting. Kalau udah dapat castingnya, kita akan masuk ke dalam reading sama rehearsing. Ya, reading dulu nih. Reading tuh prosesnya di mana director atau astrada harus ada di situ biasanya. Mereka kan si main cast-nya, talent utamanya bakal ngobrol sama direkturnya buat ngepasin. Jadi misalkan si talent di situ datang, yang udah kepilih udah hafal skrip, ya paling nggak dia udah inget lah. Dia udah ngobrol, langsung cobain gitu. Gue ngomong gini gitu dengan ada ini atau interpretasi. Jadi situ di proses reading ini adalah proses di mana menyamakan persepsi si talent sama visinya director gitu, harus bisa disamain di situ. Kita coba gini, dapetin tektoknya, karena nggak selalu talent udah pernah ketemu belum sebelumnya. Misalkan main cast-nya satu sama satu, atau mungkin grup misalkan ceritanya geng gitu, berempat atau berlima, mungkin belum kenal sebelumnya. Nah di situ proses dapetin chemistry juga pas reading itu. Tektok. Biasanya kalau yang talentnya jago ya udah profesional, maksudnya udah biasa, dia akan bikin suasana jadi enak, dia akan berusaha itu bikin segala sesuatunya bisa nyaman gitu buat semuanya. Dan bahkan kadang-kadang kalau ada talent yang agak masih malu-malu, mungkin masih baru di industri, dia akan angkat orang itu buat bisa masuk gitu. Itu pengalaman kita kemarin waktu yang bikin di finance company, salah satu talentnya cukup skilled gitu, sering banget main di TV dan lain-lain gitu, oke banget gitu, dan dia give the extra mile untuk bantu temennya yang masih grogi dikit, tapi akhirnya jadi cair juga gitu. So it's quite nice untuk kayak gitu. Nah itu udah reading gitu, dapetin dinamika. Reading biasanya sekalian dijadiin barengan sama fitting kostum, fitting wardrobe talent. Jadi biasanya anak wardrobe datang tuh, misalkan reading dijadwalin jam 1 gitu ya. Tapi anak-anak biasanya kalau dijadiin ngumpulin misalkan jam 12 makan dulu. Reading jam 1, biasanya anak wardrobe setengah 1, bisa sebelum mulai reading dia fitting dulu, atau sesudah reading dia fitting gitu, yang mana yang enak aja lah semuanya. Udah reading, abis itu bisa rehearse juga kalau perlu. Biasanya rehearse ya, ada rehearse gitu. Udah nanti di lapangan dia udah kita langsung udah tahu setnya gitu. Nah yang menarik dari pekerjaan filmmaking adalah di film ini kan ada banyak departemen ya. Itu yang nggak gampang gitu. Banyak departemen yang akhirnya masing-masing departemen itu punya tugas masing-masing. Sebagai seorang aktor, gimana lu menempatkan diri lu di dalam suatu produksi seperti itu? Buat gambaran suatu produksi branded konten gitu ya. Kalau lebar mungkin ratusan krunya, bisa 60, 80, 100 gitu lebar. Kira-kira begitulah, di sebanyak itu jumlah orang. Ya, tapi kalau kalian yang kita pernah kerjain buat brand movie gitu 30 krunya, 30 orang, 40 orang gitu. Kira-kira gitu. Aku kebanyakan sih kru di segitu untuk brand movie ataupun untuk TVC gitu ya, kayak gitu-gitu di 30 40 orang. Buat bayangan, contoh misalkan kita setiap bagian memiliki tugas yang cukup jelas dan menginterpretasikan sendiri dengan visinya, dan gimana itu harus jadi satu. Contoh misalkan anak departemen kamera ya, yang head
headnya kan DP ya, director fotografi. DP ini dengan timnya segala macam lah, anak gaffer sampai electrician segala macam, itu harus punya satu visi dan dia harus bisa menginterpretasikan apa yang tampil di situ. Nah, apakah pakai lensa apa? Lo mau nge-lightingin tempat itu aja, sebelumnya ada proses reki kan, proses survei lokasi. Survei lokasi itu harus diikutin sama 4 key crew. Yang disebut key crew tuh apa sih gitu. Key crew tuh kru utama, kru kunci, kru paling penting lah. Apa aja key crew tuh? Director, produser, DP, director fotografi, sama art director. 4 ini biasanya datang ke reki, ke survei lokasi gitu. Nah, itu dari survei lokasi itu udah ngobrol tuh, ini mau gimana, bagaimana gitu. Apakah ini pendekatannya single cam, apa multi, apakah 2 atau lebih atau dan lain-lain. Itu dari sisi kamera ya. Nah, anak art misalkan, anak art kadang-kadang sering terjadi dalam proses seperti ini. Kadang-kadang karena kita memang punya klien ya, kita servicing the client gitu, dan kita mau brandnya bagus, brandnya kuat, ya kita mau make sure si kliennya juga happy dong. Nah, kadang-kadang yang sering terjadi di art adalah ganti prop, ganti kostum di lapangan gitu ya. Karena mungkin nggak tahu, banyak alasan, bisa klien yang nggak approve, direkturnya nggak suka, atau mungkin tiba-tiba bajunya ketumpahan atau kotor whatever, bisa aja kejadian kayak gitu-gitu. Jadi biasanya anak art juga harus siap dengan backup. Nah itu, gimana tuh kita sebagai misalkan dalam angle sebagai actor, lo menempatkan diri dalam kerja kolektif ini, kerja kolaboratif ini gitu loh. Ya lo harus bisa masuk di situ, lo harus bisa ngelihat sebagai actor, lo harus make sure apakah set itu udah boleh dimasukin atau belum. Ya kan ada set, pasti set tuh di set dulu sama anak art beres, anak depcam, departemen kamera ngeset lampu. Udah nih ngeset lampu, lo harus yakin tuh bisa masuk nggak lo, jangan langsung masuk aja. Itu satu, karena kan set harus clean dulu, bersih, baru dia bisa masuk. Kedua, jaga emosi, jaga mood, itu penting. Karena apa? Karena buat gue sih, sedikit background, gue director yang punya cukup kesenangan dan cukup background untuk tentang acting gitu. Karena dulu waktu di kampus di UIS suka bikin pertunjukan teater, itu juga skripsi tentang teater, dan kebetulan memang lumayan tajam lah di situ gitu. Tapi biar gimana pun, gue merasa gue nggak ada banyak sekali khasanah dimensi yang gue nggak bisa lakukan kalau gue jadi aktor, karena gue bukan aktor profesional. Biar gimana pun ya gue bisa lah main dikit-dikit, tapi maksudnya it's not my professional thing gitu. Kayak misalkan gue bisa lah nge-VO-in gitu, voice over, tapi nggak jago-jago amat juga gitu. Jadi nggak mau so tau juga. Cuman yang gue selalu salut sama aktor adalah aktor itu membuat dirinya dan mengizinkan dirinya fragile. Dia membuat dirinya dan mengizinkan dirinya untuk fragile. Karena sebenarnya film yang bagus dan kuat biasanya mengizinkan kita untuk membuka dimensi-dimensi baru, memperlihatkan human frailty. Jadi kayak gelas gampang pecah gitu, frailty, fragileness. Gimana orang rapuh, exactly, kerapuhan. Ya, thank you, Van. Human frailty, kerapuhan manusia gitu. Saat orang harus tetap beraktivitas, tetap kerja, tapi dia sakit, dia harus minum obat 3 kali, atau mungkin dia harus hide itu dari orang rekan kerjanya, tapi di belakangnya dia harus cuci darah gitu, kayak gitu-gitu, hal-hal yang human frailty. Nah, aktor mengizinkan diri untuk begitu gitu loh, dan itu adalah pekerjaan yang sangat brave menurut gua. Karena apa? Karena sebagai tim production gitu, selalu ada jarak antara realitas atau apapun yang kita mau portray dengan diri kita. Gue sebagai director gitu atau apapun, ada kamera yang ngejarakin antara realitas itu dengan gue gitu. Ada kamera nih, ada batas di situ. Penari, aktor memakai tubuhnya. Kalau musisi ada gitar, ada piano, ada batas, ada alat yang dia pakai gitu. Tapi kalau aktor, penari, dia pakai tubuhnya dan dia mengizinkan tubuhnya itu kena papar hal-hal yang mungkin nggak menyenangkan gitu, mungkin nggak menyenangkan buat psyche-nya dia, untuk psikologis dia. Yang mengizinkan itu, dan itu berdampak gitu ya. Biasanya sih berdampak kalau orang-orang yang, makanya salah satu kriteria yang penting dalam acting sebagai aktor profesional adalah 2 sebenarnya. Kekuatan karakter pribadi, diri. Ya karena dalam acting itu kan diri sama peran bersatu tuh, ketemu di situ tuh ya.
wadahnya acting, ada dirinya dia sama perannya dia. Terus ketemu di situ. Biar gimana pun diri dan perannya akan berpengaruh. Banyak cerita dulu aku pernah interview salah satu aktor senior masih hidup. Dia sering ngalamin kalau udah masuk dalam proses yang lama, dia kadang-kadang tengah malam bisa dibangunin sama perannya sendiri gitu loh. Jadi dia dibangunin peran, dia bisa dialog gitu. Kayak gitu. Banyak cerita-cerita kayak gitu yang akhirnya ya kita lihat contoh Gary Oldman atau aktor-aktor karakter yang berpengaruh banget sama dirinya gitu.